Pernahkah engkau mendengar sebuah kisah yang begitu mengejutkan? Kisah tentang seorang ahli ibadah yang rajin sholat, rajin berpuasa, lisannya senantiasa basah dengan zikir. Namun pada akhirnya justru terjerumus ke dalam api neraka. Sementara seorang lelaki lain, yang hidup di masa yang sama, penuh dosa, penuh maksiat, mabuk hamar, berbuat kerusakan, justru diampuni dan masuk ke dalam surga Allah yang penuh kenikmatan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apa rahasia di balik kisah menggetarkan ini? Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah sholawat di kolom komentar. Semoga Allah melimpahkan rahmat serta melindungi kita dari api neraka. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa, hiduplah dua orang lelaki yang berbeda jalan hidupnya. Yang pertama adalah sosok ahli ibadah. Ia tekun dalam setiap amal ketaatan. Siang harinya dipenuhi puasa, malam harinya dihiasi sholat panjang yang meneteskan air mata. Lisan yang tak pernah kering dari bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Semua orang di sekitarnya mengenalinya sebagai teladan kesyalihan. Seolah-olah tidak ada celah dalam dirinya, dan tiada satu hari pun ia lewatkan tanpa ibadah. Sedangkan yang kedua adalah sosok pendosa. Hidupnya jauh dari Allah. Siang malam ia berlumuran dosa. Ia mabuk dengan hamar. Ia bergelimang dengan maksiat. Langkah-langkahnya penuh kelalaian. Orang-orang mengenalnya sebagai pengumbar hawa nafsu yang tak henti-henti melanggar perintah Rabb-nya. Setiap orang akan menunjuknya dan berkata, itulah orang yang penuh noda dan dosa. Namun, ada satu hal yang tersembunyi dalam dirinya. Sesuatu yang tidak diketahui manusia lain, tapi Allah mengetahuinya. Di balik maksiat yang ia lakukan, di balik air mata yang tidak pernah terlihat orang lain, ia menyimpan penyesalan yang dalam. Ia bertaubat berulang kali, meskipun terjatuh lagi dalam kesalahan. Ia memohon ampun kepada Allah dengan hati yang remuk redam. Ia menangis di malam hari, memohon, "Ya Allah, ampunilah aku. Aku lemah, aku jatuh lagi. Aku tidak mampu menahan diriku. Tetapi aku tahu Engkau Maha Pengampun." Sementara si ahli ibadah, yang tampak begitu sempurna di mata manusia, mulai muncul sedikit demi sedikit kesombongan dalam hatinya. Ia memandang rendah orang-orang yang bergelimang dosa. Ia merasa, seakan-akan surga sudah pasti menjadi miliknya, sementara orang lain tidak pantas mendapatkannya. Sampai pada suatu hari, kedua orang ini saling berpapasan. Sang ahli ibadah melihat si pendosa sedang melakukan kesalahan. Dengan nada menghina, ia berkata, "Celakalah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Ucapan itu meluncur dari lisannya dengan penuh kesombongan. Ia bersumpah atas namanya Allah bahwa seorang hamba pendosa tidak akan mendapatkan ampunan. Maka murkalah Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Siapakah yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni hambaku? Sungguh aku telah mengampuninya, dan aku gugurkan semua amal ibadahmu." Seketika itu, keadaan berbalik. Si pendosa yang selalu kembali dengan taubat tulus, diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan si ahli ibadah, yang seluruh hidupnya penuh amal, tapi lisannya berani meremehkan rahmat Allah, justru dilemparkan ke dalam api neraka. Sahabat sekalian, betapa kisah ini membuat bulu kuduk merinding. Bukan karena kurangnya ibadah seseorang, tetapi karena kesombongan seujung kata. Karena satu kalimat yang melampaui batas, amalan bertahun-tahun hancur sirna di hadapan Allah. Inilah bukti bahwa rahmat Allah lebih luas daripada dosa siapapun. Dan inilah bukti bahwa kesombongan bisa menjadi penghalang terbesar menuju surga. Sahabat sekalian, mari kita bayangkan suasana pada hari itu. Seorang ahli ibadah yang selama hidupnya tampak begitu mulia. Ia dihormati orang-orang, dipuji atas ketaatannya, bahkan mungkin dianggap sebagai wali di kalangan masyarakat. Setiap langkahnya selalu tampak menuju masjid. Setiap lisannya selalu terdengar bacaan ayat dan zikir. Namun, siapa yang tahu bahwa di dalam hatinya ada api kesombongan yang perlahan membesar? Di sisi lain, seorang pendosa yang tubuhnya lemah karena sering mabuk, wajahnya kusut karena maksiat,
Jiwanya gelap karena dosa-dosa yang ia kumpulkan. Orang-orang di sekitarnya mencibir, meludah, dan menjauh darinya. Tidak ada yang sudi bersahabat dengannya. Semua beranggapan, orang seperti ini tidak ada harapan masuk surga. Tetapi hanya Allah yang Maha Tahu isi hati seorang hamba. Ia memang jatuh dalam dosa, namun setiap kali tersadar, ia bangkit dan kembali mengetuk pintu ampunan Rabb-Nya. Sungguh menakjubkan, wahai sahabat, di balik gelapnya hidup si pendosa, selalu ada cahaya kecil berupa taubat yang ia jaga. Meskipun ia terjatuh berkali-kali, ia tidak pernah berhenti mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Ia tidak pernah berani berkata bahwa dirinya suci. Justru yang ia ucapkan hanyalah, "Ya Allah, aku hina, aku penuh salah, aku tidak layak di sisimu. Tetapi aku percaya, rahmat-Mu lebih luas daripada dosa-dosaku." Sementara si ahli ibadah, karena terlalu sering melakukan amal, timbul rasa percaya diri yang melampaui batas. Rasa itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Ia merasa seakan dirinya berhak menilai nasib orang lain di hadapan Allah. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah, yang tidak tahu apa-apa tentang keputusan Sang Pencipta. Bayangkan, sahabat, hanya karena satu kalimat, hidup seorang ahli ibadah berbalik arah. Ketika ia mengucapkan, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Seolah-olah ia telah merebut hak Allah dalam menentukan rahmat dan ampunan. Ucapan itu bukan hanya meremehkan seorang pendosa, tetapi juga meremehkan kebesaran Allah. Seakan-akan Allah tidak lagi berkuasa untuk mengampuni siapapun yang dikehendakinya. Maka turunlah murka Allah yang sangat dahsyat. Bayangkan bagaimana kedahsyatan firman-Nya yang mengguncang arsy. Siapakah yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni hambaku? Aku telah mengampuninya, dan aku gugurkan amalmu. Sungguh menegangkan, sahabat. Betapa ngeri saat membayangkan nasib si ahli ibadah. Segala ketaatan yang ia kumpulkan bertahun-tahun lamanya, amalan yang terlihat besar di mata manusia, seketika runtuh menjadi abu. Tidak tersisa sedikit pun di hadapan Allah. Semua terhapus hanya karena kesombongan sebaris kalimat. Adapun si pendosa, Allah limpahkan ampunan. Doa-doa dan tangis taubatnya yang tulus tidak pernah sia-sia. Meskipun manusia menghinanya, meskipun masyarakat menolaknya, Allah justru menerima hamba yang merendahkan diri dengan penuh ikhlas. Ia diangkat derajatnya, ia dibersihkan dari dosa-dosa, dan ia dimasukkan ke dalam surga. Sahabat, kisah ini mengajarkan sesuatu yang sangat menegangkan. Kita mungkin beribadah, kita mungkin rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran. Tetapi semua itu tidak akan ada nilainya jika hati kita sombong dan memandang rendah orang lain. Ingatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Perhatikanlah, sebesar biji sawi saja sudah menghalangi. Bagaimana jika kesombongan itu membesar hingga berani bersumpah atas namaku bahwa orang lain tidak akan diampuni? Inilah pelajaran yang benar-benar mengguncang hati. Betapa bahaya lisan yang dibiarkan sombong. Betapa besar malapetaka satu ucapan yang meremehkan orang lain. Tidak peduli berapa banyak ibadah yang kita lakukan, semuanya bisa gugur jika disertai kesombongan. Sementara orang yang penuh dosa, jika ia selalu kembali bertaubat dengan hati tulus, pintu ampunan Allah selalu terbuka. Rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, melebihi dosa yang sebesar apapun. Sahabat sekalian, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan. Apa yang membuat si ahli ibadah terjerumus ke neraka, sementara si pendosa justru masuk ke surga? Jawabannya sederhana namun menggetarkan. Kesombongan. Kesombongan adalah penyakit hati yang lebih berbahaya daripada ribuan maksiat yang dilakukan tubuh. Karena maksiat bisa dihapus dengan taubat, namun kesombongan seringkali menutup pintu taubat itu sendiri. Orang yang sombong merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya pasti selamat, hingga ia tidak lagi merasa butuh kepada rahmat Allah. Inilah yang membuat seorang ahli ibadah, meskipun penuh amal, justru celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walau sebesar biji sawi. Perhatikan, sahabat, hanya sebesar biji sawi saja sudah menjadi penghalang surga. Maka bagaimana dengan kesombongan yang berani berkata,
Allah tidak akan mengampunimu. Sungguh, itu adalah puncak dari kedurhakaan lisan. Ia telah melampaui batas sebagai hamba. Ia telah mendahului keputusan Allah. Bandingkan dengan si pendosa. Ia memang berlumur dosa. Ia terjatuh berkali-kali, tetapi ia selalu kembali kepada Allah. Ia menangis. Ia memohon ampun. Ia akui kelemahannya. Dan inilah yang membuat Allah mengasihinya. Rahmat Allah selalu terbuka bagi siapapun yang datang dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang penuh penyesalan. Sahabat, pernahkah kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain? Pernahkah kita memandang hina orang yang berbuat maksiat, lalu berkata dalam hati, "Aku lebih baik darimu"? Jika pernah, berhati-hatilah, karena itulah bibit dari kesombongan yang bisa menghancurkan amal kita. Ibadah yang kita lakukan seharusnya membuat kita semakin rendah hati. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita sadar bahwa kita ini hina, lemah, dan miskin di hadapannya. Namun, ketika ibadah justru menumbuhkan rasa ujub dan sombong, saat itulah ibadah berubah menjadi racun yang membinasakan. Ingatlah kisah iblis. Ia dahulu beribadah ribuan tahun lamanya, bersujud di langit bersama para malaikat. Tetapi ketika diperintah sujud kepada Adam, ia enggan karena merasa lebih mulia. Kesombongan itu menghancurkan semua ibadahnya. Sejak saat itu, ia terusir, terlaknat, dan menjadi musuh manusia hingga akhir zaman. Maka jangan pernah kita anggap remeh penyakit kesombongan. Ia bisa datang melalui satu kalimat, satu tatapan merendahkan, atau satu bisikan hati yang merasa lebih baik dari orang lain. Dan jika kesombongan itu bercampur dengan ibadah, maka ibadah itu akan hancur sia-sia. Sebaliknya, taubat adalah cahaya yang mampu menghapus kegelapan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah yang banyak bertaubat." Lihatlah, sahabat, betapa luas rahmat Allah. Tidak peduli sebesar apapun dosa kita, selama kita mau kembali dengan taubat yang tulus, Allah akan menerima. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat disebutkan, seandainya dosa seorang hamba setinggi langit, lalu ia memohon ampun dengan ikhlas, maka Allah akan menghapus dosa itu semua. Apakah kita masih berani berkata bahwa seseorang tidak mungkin diampuni? Apakah kita berani menutup pintu taubat orang lain? Tidak, sahabat. Itu adalah hak mutlak milik Allah. Dialah yang membolak-balikan hati, dialah yang membuka pintu rahmatnya, dan dialah yang menutupnya sesuai kehendaknya. Sungguh, kisah ini adalah peringatan keras. Kita tidak pernah tahu akhir hidup kita. Bisa jadi seseorang yang sepanjang hidupnya bergelimang dosa, justru berakhir dengan taubat yang tulus, lalu meninggal dalam keadaan husnul hatimah. Dan bisa jadi, seseorang yang sepanjang hidup. Sahabat sekalian, perhatikan baik-baik. Amal ibadah bukan hanya tentang gerakan tubuh, bukan hanya tentang banyaknya rakaat sholat, bukan hanya tentang panjangnya puasa, bukan hanya tentang kerasnya suara zikir. Amal ibadah sejati adalah yang tumbuh dari hati yang tunduk, hati yang penuh kerendahan, hati yang mengakui kelemahan di hadapan Allah. Inilah yang membedakan antara ahli ibadah yang sombong dengan pendosa yang bertaubat. Yang pertama sibuk menghitung amalnya, merasa bangga dengan dirinya, merasa berhak menilai orang lain. Sedangkan yang kedua tidak punya apa-apa kecuali tangisan dan permohonan ampun. Dan justru yang kedua inilah yang dicintai oleh Allah. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini bagaikan cahaya bagi siapa saja yang merasa kotor oleh dosa. Betapapun berat dosa yang dilakukan, betapapun banyak kesalahan yang diperbuat, rahmat Allah jauh lebih besar daripada itu semua. Namun perhatikan juga, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, bukan kepada mereka yang terus sombong dan enggan bertaubat. Sahabat, mari kita bercermin. Jangan sampai kita menjadi ahli ibadah yang tampak indah di luar, tetapi busuk di dalam karena kesombongan. Jangan sampai kita termasuk orang yang rajin sholat, rajin puasa, tetapi gemar meremehkan orang lain. Karena boleh jadi orang yang kita hina justru lebih mulia di sisi Allah,
sebab hatinya lembut dan taubatnya tulus. Apakah engkau tahu, sahabat, bahwa dosa yang paling berbahaya bukanlah zina, bukanlah mencuri, bukanlah mabuk, tetapi kesombongan? Karena kesombongan adalah akar dari segala kejahatan. Ia yang membuat iblis terlaknat. Ia yang menghancurkan amal ahli ibadah. Ia yang membuat lidah seorang hamba berani berkata, Allah tidak akan mengampunimu. Padahal, siapa kita ini? Kita hanyalah debu yang fana. Kita hanyalah makhluk lemah yang hidup sebentar, lalu mati, lalu kembali ke tanah. Bagaimana mungkin kita berani mengambil hak Allah untuk menentukan siapa yang layak diampuni dan siapa yang tidak? Sahabat sekalian, jangan tertipu dengan ibadah kita. Kita bisa sholat sepanjang malam, bisa puasa sepanjang tahun, bisa sedekah harta sebanyak-banyaknya, tetapi jika hati kita sombong, semua itu sia-sia. Maka rawatlah hati kita, jaga ia dari penyakit ujub, ria, dan takabur. Di sisi lain, jangan pernah putus asa. Mungkin kita pernah terjatuh dalam dosa, mungkin kita pernah kotor oleh maksiat, mungkin kita pernah merasa hina. Tetapi selama kita masih hidup, pintu taubat terbuka lebar. Ketuklah ia dengan air mata, ketuklah ia dengan doa yang tulus. Karena Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya. Sahabat sekalian, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Seorang ahli ibadah masuk neraka bukan karena kurang amal, tetapi karena kesombongan lisannya. Sedangkan seorang pendosa masuk surga bukan karena banyak kebaikan, tetapi karena taubat dan rendah hati. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah merasa lebih baik. Rahmat Allah lebih luas dari dosa siapapun, dan kesombongan sekecil apapun bisa membinasakan. Ya Allah, jadikan hati kami rendah, jauhkan kami dari kesombongan, ampunilah dosa-dosa kami, dan tutup hidup kami dengan husnul hatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.